Ciparai Sagara Cipta Kabupaten Bandung, Jawa Barat, anggota DPRD Kabupaten Bandung Haji Firman Besomantri MB menggelar reses masa sidang 3 tahun 2025 DPRD Kabupaten Bandung fraksi Golkar Dapil 6. Reses ini dihadiri oleh Forkopincam Ciparai, para kader Golkar, dan pihak terkait penting lainnya. Beberapa hal penting yang dipaparkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung dan siap menampung menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Kegiatan reses ini selain menyerap aspirasi, acara ini pin kita jadikan sebagai ajang kehadirannya pada sore hari ini dalam acara reses yang mana bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini di mana para dewan wakil kita istirahat dari kegiatannya untuk para dewan ini dipakai bertemu dengan Bapak dan Ibu pada sore hari ini, yang mana untuk penjaringan aspirasi, yang mana aspirasi ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu nanti mungkin bisa diajukan baik di infrastruktur, di ekonomi, atau di perkebunannya sesuai dengan program-program yang ada di Kabupaten Bandung. Maka dari itu saya akan bacakan susunan reses pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan yang sudah saya buka. Yang kedua sambutan-sambutan. Yang pertama lamun tibayun mangga berang panjatkeun puja kana Maha Kawasa, puji kana suci, syukur Allah Maha Ghatur, nu mana mantena parantos paringan hormat sareng karunia masyarakat sadayana, sehingga urang tiasa ngariung dina ieu saha dina raraga reses Bapak Haji Firman di koordinator dewan anu mana paminten ieu dina reses ieu alhamdulillah urang sadayana sok sanaos dina kaayaan hujan mugia ieu teh janten berkah ka urang sadayana. Amin. Teu ilang sok awat sinareng salam mugia dipacurakeun ka duduh urang sadayana. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut para kulawargana, para sahabatna, tadi-tadina, tuku kita urang sadayana anu ngasulkeunna turut sareng Bapak Dewan, Bapak Haji Firman, anu kusintun dihormat, Bapak Perwakilan Tanapi Bapak Kanit di Kecamatan Kanit Satpol PP anu kusintun dihormat, Bapak Babil Kamtimas, Bapak Iwan anu kusintun dihormat, oge teu hilap Bapak Ibu sadayana selaku pengurus PK sareng PDna, oge perwakilan di masyarakat khususon Desa Sagara Cipta anu kusintun dihormat. Alhamdulillah dina dana ieu urang kasupingan Bapak Dewan anu mana panginten ayeuna dina raraga reses anu mana ieu mangrupikeun kasempatan urang salaku warga masyarakat khususna masyarakat Desa Sagara Cipta anu mana panginten pilih di urang aya aspirasi anu kedah didungikeun atanapi didangukeun ku wakil urang di dapil genep ieu. Alhamdulillah ayeuna aya di payungan urang sadayana. Mung sateu acana aya titipan Bapak Dewan di Bapak Kepala Desa anu ayeuna panginten rada telat sumpingna anu mana panginten ayeuna aya keperluan di luar, tapi insya Allah ayeuna minggu dikerjakan. Tah kituna ngawilujengkeun ka Bapak Dewan, Bapak Haji Firman anu parantos ngersakeun sumping ka Desa Sagara Cipta ngayakeun reses anu mana panginten ieu salah sawios bentuk tanggung jawab anjeunna selaku Dewan atanapi DPRD Kabupaten Bandung
anu mana dina masa istirahat ieu atau nabi masa reses ieu ajeuna kagungan kewajiban bertemu ayeuna ka audieuna atau nabi ka warga masyarakat kanggo ngadugikeun program-programna oge ayeuna ngajaring aspirasina di para bapak mewah para ibu sadayana khususna ka masyarakat desa saya. Bukituna sakali deui wilujeng ka Bapak Dewan wilujeng ngalaksanakeun reses ieu mugia aya dina kalancaran sareng mugia aya kaberkahan ka urang sadayana selaku masyarakat desa Sagarjika. Tah bukituna atur nuhun ka para bapak ibu sadayana wilujeng ngalaksanakeun reses ieu persiapkeun urang sadayana pilih aya patarosanana atanapi aya aspirasina. Mung sakitu disimpuli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat melakukan reses di masa sidang ketiga tahun 2025 di mana sejak pelantikan pada bulan September tahun 2024 hingga sekarang ini kita sudah melaksanakan 3 kali masa persidangan dan 3 kali masa reses. Jadi untuk tahun pertama ini adalah masa yang terakhir di masa sidang 3. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir ke tempat acara ini walaupun hujan besar, angin bergelembung tapi tidak menyurutkan hasrat dan minat bapak-bapak ibu-ibu untuk hadir ke acara reses ini. Tentunya di dalam acara reses ini seperti biasa saya akan menampung aspirasi dari masyarakat apa saja yang harus saya perjuangkan hingga istilahnya bisa terrealisasi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau sebelumnya setiap reses ini biasanya saya berbarengan sama Bu Evi, jadi bisa bagi dua ya. Misalnya yang usulkan saya ada, yang Bu Evi ada. Tapi sekarang karena mungkin sekarang di pemilihan kemarin kita ini kurang sedikit ya Bu Evi ya, masih kurang sedikit sehingga yang kepilihnya hanya 1 orang, hanya 1 kursi. Ya alhamdulillah bahwa saya masih menjadi wakil rakyat dan tentunya ini merupakan berkah juga buat saya dan keluarga karena selama 4 periode dari tahun 2009 saya telah dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Bandung khususnya Dapil 6 untuk mewakili masyarakatnya di DPRD Kabupaten Bandung. Dan tentunya dengan pengalaman yang cukup panjang saya juga tidak mau mengecewakan ya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menyampaikan aspirasi. Hanya kadang karena keterbatasan anggaran juga bahwa apa yang diusulkan kepada kami biasanya tidak semua bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran tersebut. Biasanya usulan yang disampaikan ke saya karena lamun dina ieu mah kuotana atos maksimal sok dipasihkeun ka nu sanesku. Jadi kadang usulan yang saya usulkan mulai dari bapak-bapak ibu-ibu nah cenah aya di partai nu lain atau di usulan yang dewan lain. Karena yang tadi karena tidak ada usulannya sudah masuk ke usulan ke SIPD melalui dinas itu sehingga ya karena itu yang kurang dikasihkanlah ke orang lain. Jadi jangan khawatir, yang penting usulan bapak-bapak ibu-ibu bisa terakomodir. Di antaranya juga kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu ada usulan-usulan baik itu untuk kelompok, misalnya ada kelompok peternakan, pertanian, usaha ekonomi ya, misalnya di ada usaha bersama, kelompok bersama, warungan ataupun jahitan gitu ya, usaha jahitan, nanti kami bantu dengan mesin jahitnya atau bantu dengan barang-barang untuk dijual, maksudnya bahan makanan gitu ya, atau kalau tidak salah kalau ini diganti dengan uang. Jadi misalnya satu kelompok itu 5 orang, kita bantu dengan uang 25 juta tambah 5-an gitu. Nah ini supaya bisa menggeliatkan ekonomi di masyarakat.
Tapi jangan salah, tidak harus kelompok juga. Untuk perorangan juga ada istilahnya usaha ekonomi perorangan. Jadi kita bisa bantu orang tersebut untuk menerima bantuan. Jadi tidak harus berkelompok. Pada intinya jangan sampai istilahnya juga usulan yang ada di Kabupaten Bandung, ada program-program ada yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, baru menang tentang sendiri. Nah, selain itu usulan-usulan ke kelompok, tentunya apa yang nanti ibu bapak-bapak sampaikan, baik itu pembangunan jalan, gang, atau penerangan jalan umum atau rutilahu, silakan sampaikan. Tentu ini akan menjadi PR buat saya untuk di tahun berikutnya. Jadi jangan sampai bapak-bapak mengusulkan sekarang, besok lusa ketemu saya, mana Pak usulan abdi teh di acara ya, karena setiap usulan ini namanya setiap usulan ini harus melalui musrenbang. Bapak-bapak ibu-ibu mungkin tahu ya musrenbang. Di musrenbang itu juga yang biasa dilakukan di masyarakat itu musrenbang tingkat mulai dari tingkat desa dibawa ke tingkat kecamatan, dari kecamatan dibawa ke Kabupaten Bandung. Nah itu musrenbang itu hanya mengakomodir 10 sampai 15% dari APBD. Sementara itu namanya musrenbang bottom up, jadi dari bawah ke atas. Ada juga musrenbang top down. Top down itu dari atas ke bawah, diambilnya dari visi misi kepala daerah. Kepala daerah mau membentuk apa, mau membangun apa, diambillah dari visi misinya, sehingga itu yang namanya disebut top down. Ada juga usulan-usulan yang dari dinas, karena dinas sebagai pelaksana kegiatan, mereka itu melakukan survei-survei atau tinjauan lapangan bahwa ini harus dibangun jembatan, harus dibangun jalan dan lain sebagainya. Ini juga usulannya seperti itu. Nah, untuk anggota dewan, aspirasi yang nanti disampaikan itu anggarannya dari yang musrenbang mana gitu. Nah, tentu ini dari musrenbang yang di tengah-tengah tadi, dari dinas ada, dari dewan ada, dari kepala daerah ada. Jadi intinya masuk ke musrenbang top down, atas ke bawah. Pada intinya juga jangan sampai usulan bapak-bapak sudah diusulkan oleh musrenbang itu hanya dicatat di kami, tapi oleh TA kami, mana TA kami? TA saya mana TA? Nah, jangan sampai usulan-usulan sama TA saya itu tidak diinput di dalam SIPD. Ya. Kalau itu tidak masuk ke SIPD, tentu usulan ini tidak akan jadi apa-apa. Nah ini nih, kenalin dulu nih, ini Pak Ari ini ya, Ari ini yang menginput SIPD yang diusulkan nanti bapak-bapak, baik secara lisan diusulkan maupun secara tertulis. Udah dikasih belum kertasnya? Udah ya? Nah, kalau misalnya nanti nggak sempat ditanyakan, silakan ditulis saja usulannya apa. Tapi jangan sampai juga mengusulkan hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya tidak ada di RPJMD, tidak ada di top down ataupun di musrenbang top down, itu ujung-ujung minta jalan tol, minta gedung gedung olahraga seperti si Jalak Harupat Nuka 2 yang di Ciparai misalnya, itu ulahnya tidak ada dari sananya karena anggarannya cukup besar. Jadi mintanya yang wajar-wajar lah gitu ya. Nah yang kedua mungkin ya, yang berikutnya minta yang program-program tentu yang betul-betul dibutuhkan. Ayat tetangga anu rumahna bade roboh sok usulkeun ya. Ada jalannya yang licin baik gang ataupun yang bisa sok usulkeun. Perlu saya sampaikan juga bahwa aspirasi yang melalui saya itu hanya terbatas untuk pembangunannya. Pembangunan itu hanya terbatas sampai dengan 200 juta. Di atas 200 juta itu harus melalui pelelangan. Artinya kita tidak bisa memasukkan ke SIPD ya untuk yang di bawah itu.
Jadi harus melalui pelelangan. Nah, jadi yang usulannya yang di bawah-bawah 200 juta. Nah, sementara mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga suka mendengarkan atau melihat di TikTok, agak ramai juga ini, bahwa aspirasi sok dijual belikan, dilaporkan ku Mendagri, KKPK. Wah, ini kan jadi takut saya tuh ya. Kenapa takut? Iya dilaporkan dan naona gitu ya. Sementara kalau kita tidak punya aspirasi, itu Dewan mau kerja apa? Karena tidak ada yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya kita akan memperjuangkan walaupun itu namanya baik aspirasi maupun visi misi kabupaten ataupun bentuk apapun, pada intinya bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang nanti disampaikan melalui wakil rakyatnya tentu itu harus saya perjuangkan. Dan perjuangan ini juga tidak hanya sekedar dicatat, ditulis, tapi betul-betul harus sampai ke SIPD. Walaupun sudah masuk ke SIPD, sistem informasi pemerintah daerah ini tidak akan menjadi jaminan bahwa program tersebut akan dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Karena tiba-tiba dari Presiden menyatakan bahwa ini harus ada efisiensi. Tidak mau diefisiensi, kalau tidak dikawal yang tadi usulan terhapus begitu saja, akan hilang begitu saja tanpa keyakinan bahwa ini akan masuk kembali di tahun berikutnya atau di anggaran berikutnya. Sehingga betul-betul yang diusulkan oleh masyarakat itu betul-betul harus dikawal sampai bisa terrealisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, maju, rakyat sejahtera. Ibnu Siswoyo, Jejak Peristiwa mengabarkan langsung dari Ciparai.